Ya, puji Tuhan. Apa kabar sekali lagi? Luar biasa. Haleluya. Kita masih ada di tema kita yang besar di Efesus 4 ayat 13. Sampai kita semua tolong mencapai satu kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan pertumbuhan Kristus. Nah, hari ini saya ada satu tema yang masih berhubungan dengan tema besar kita. Saya kasih judul harta yang baru dan yang lama. Siapa di sini yang suka harta? Saya Suka harta ya. Ada yang punya harta yang lama, barang-barang antik ya. Saya punya kakak ipar, dia punya banyak sekali barang-barang antik di rumahnya. Jadi dia selalu simpan sampai sekarang. Orangnya sudah meninggal, hartanya masih ada, tambah antik lagi, tambah berharga ya. Nanti saya akan jelaskan sedikit, tapi saya pikir hari ini rasanya tidak akan cukup untuk mencakup semua. Saya pengen bagikan semua pada saudara, tapi nanti kita lihat aja waktu ya. Oke, ini kita baca di dalam Matius, ini ayat pertama kita ya, Efesus 4 ayat 13 ya, ayat sebagai ayat pedoman kita untuk sepanjang tahun ini. Kita masuk di dalam Matius 13 ayat 52. Dalam Matius 13 ayat 52 ini saya bacakan ya. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, karena setiap ahli Taurat yang menerima pelajaran dari hal kerajaan surga itu seumpama tuan rumah yang mengeluarkan harta yang baru dan yang lama dari perbendaharaannya. Nah, Matius 13 kalau saudara baca, Matius 13 ini luar biasa sekali. Pertama-tama kalau saudara baca dari ayat 1, di situ dikatakan bahwa Yesus waktu itu dari rumah dia keluar. Dicatat ya dengan begitu detail. Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Luar biasa, dia punya rumah Lakeview. Ya, jadi jangan bilang Yesus itu miskin. Karena kalau sekarang orang yang punya rumah yang rumahnya yang mewah ya bukan yang di pinggir jalan yang sono, tapi dan benar-benar danau. Ya. Dan ketika Yesus keluar, banyak orang mulai berkumpul dan mulai mendengarkan dia. Nah, Alkitab berkata bahwa banyak orang yang berbondong-bondong datang. Berbondong-bondong artinya apa? Banyak sekali, ya. Dan mulai mengerumuni dia. Karena banyak orang mulai mengerumuni dia sampai harus pergi naik ke atas perahu. Ya, dia akhirnya naik ke perahu di danau dan orang-orang ada di sekeliling. Ya, saudara bisa bayangkan, dulu belum ada sound system. Dia bisa bicara ke ribuan orang, tapi suaranya bagus. Kenapa? Ternyata luar biasa ya, waktu dia di danau itu suaranya menggaung. Ya, itu jadi sound system secara alami, gitu kan. Nah, jadi banyak sekali orang yang pengen dengar dia, dan Yesus mulai berbicara. Tapi apa yang dibicarakan? Dia menyampaikan banyak parables atau banyak perumpamaan, ya. Apa itu parables? Parables itu adalah atau bahasa Indonesia dikatakan perumpamaan-perumpamaannya. Itu adalah cerita sederhana yang mengajarkan pelajaran moral. Nah, dalam hal ini perumpamaan adalah cerita yang diceritakan untuk menggambarkan sebuah kebenaran. Ya. Nah, Yesus menceritakan banyak hal dalam perumpamaan. Saudara tahu di dalam Alkitab, di dalam Perjanjian Baru, Yesus menceritakan ada kurang lebih sekitar 37 perumpamaan. Tapi di dalam satu pasal ini, pasal Matius 13, ini ada 7 perumpamaan. Jadi dari 37 perumpamaan, 7-nya dibahas di satu pasal ini. Luar biasa. Jadi kalau saudara belajar satu pasal ini, pasal Matius 13, ini nggak akan habis. Mau dibahas hari ini sampai malam. Ya. Nah, tapi sekilas saja saya mau ceritakan kepada saudara. Nanti di waktu yang akan datang kita mungkin bisa bahas satu-satu ya. Apa sih arti dari perumpamaan tersebut? Karena ini mengandung banyak sekali nilai kebenaran. Ya. Nah, perumpamaan yang pertama mengenai apa? Tentang seorang penabur. Yang menabur apa? Menabur benih. Sebagian jatuh di pinggir jalan, sebagian jatuh di tanah yang berbatu, sebagian jatuh di tanah yang punya semak belukar, dan sebagian jatuh di tanah yang subur. Puji Tuhan. Saudara tahu ini mengenai apa? Ini berbicara tentang
tanah itu adalah hati, dan benih itu adalah firman. Firman yang ditabur itu jatuh di tanah hati yang macam-macam. Ya, saya tidak tahu Bapak Ibu Saudara sekarang ini dia ada di tanah hati yang mana. Tapi saya berdoa kita semua ada di tanah hati yang keempat. Amin. Yaitu tanah hati yang subur, yang siap menerima kebenaran firman Tuhan. Ya. Yang kedua adalah tentang gandum dan lalang. Yesus mengatakan perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu seperti apa? Orang yang menabur benih gandum yang baik, tapi kemudian ada musuh yang menabur lalang. Dan kemudian pekerja-pekerja bilang, Tuhan, kita sekarang ini kita babat aja dulu yang lalangnya. Oh jangan, dibilang jangan. Gak apa-apa, biarlah kedua ini bertumbuh, nanti akan ketahuan. Yang lalang pasti buahnya itu dia bulir-bulir itu hitam-hitam, gampang sekali dikenalin. Jadi dengan kata lain, orang akan ketahuan dari buahnya. Amin. Ya. Hasil apa yang dia masukin ke dalam, hasil apa yang dia tabur dalam hidupnya akan kelihatan kok. Dan suatu saat apakah itu akan berbuah kemarahan, kedengkian, iri hati dan lain sebagainya, atau orang yang bersuka cita, damai sejahtera, penuh dengan kasih, ya itu akan kelihatan. Ya, jadi tidak apa bilang jangan teman sekarang, nanti ada saatnya pasti akan kelihatan. Nah, yang ketiga mengenai biji sesawi. Saudara pernah lihat biji sesawi? Ya, saya waktu ke Israel, saya diberi oleh-olehnya, saya pikir apa? Ternyata biji sesawi. Oleh-olehnya kecil banget. Nah, biji sesawi ini berbicara biji yang kecil sekali, tetapi ketika ditanam dia akan menjadi pohon yang besar sehingga buah itu bisa datang. Ya. Ini berbicara tentang hal yang kecil akan menjadi besar. Kerajaan surga itu sekarang ini dia kecil lama-lama jadi besar. Ya, biji sesawi juga di dalam Alkitab berkata menceritakan tentang hal iman. Ya, kalau kita punya iman sebesar biji sesawi, kita dapat memindahkan gunung. Amin. Gunung apa? Gunung masalah. Ya, hanya dengan biji sesawi. Tetapi masalahnya gunung yang biasanya suka pindahin kita. Bukan kita pindahin gunung yang pindahin kita sampai ke bekal. Ya, kenapa? Karena nanti sebentar ya, kita belajar satu-satu kenapa kita bisa sampai kayak begitu. Ya, oke. Yang keempat dikatakan hal kerajaan surga seumpama ragi yang diaduk dalam tepung terigu 3 sukat. Alkitab berkata ya, sampai khamir, sampai semuanya jadi adonan yang bagus. Nah, kalau Bapak Ibu perhatikan di dalam perumpamaan-perumpamaan ini hanya 2 perumpamaan yang di awal yang dikasih tahu artinya. Sisanya yang 5 kita harus selidiki. Ya, bukan berarti tidak ada artinya, tapi ada. Nah, kalau kita lihat di sini Yesus katakan bahwa hal kerajaan surga seumpama ragi yang diambil oleh wanita diaduk dalam tepung 3 sukat sampai khamir seluruhnya, sampai mengembang. Nah, kalau kita baca, ini ada 2 nih artinya. Apa arti ragi? Ada 2. Satu itu hal yang baik, satu hal yang buruk. Hal yang buruk ini biasanya ragi itu kalau dalam Alkitab merepresentasikan itu doktrin yang buruk, kemunafikan, dosa dan kedengkian atau kejahatan. Nah, jadi kalau kita gunakan fakta ini dalam Alkitab bahwa ragi adalah hal yang buruk, itu berbicara bahwa ada setan yang menabur anak-anaknya di dalam kerajaan surga, di dalam satu makanan. Ya, sampai gak ketahuan gitu loh. Tapi kemudian nanti nggak masalah, itu tetap akan berkembang, tetap akan menjadi besar. Nah, kalau itu dipakai hal yang negatif. Tapi kalau hal yang positif, sesuatu yang baik, maka kerajaan Allah itu sama seperti ragi yang ditabur, itu akan membuat satu roti itu jadi mengembang, jadi besar. Nah, apapun interpretasinya, saudara, keduanya sama-sama baik ujungnya. Amin. Ya. Oke, yang kelima bicara soal kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang kemudian ditemukan orang. Lalu orang ini ngapain?
lagi, kemudian dia jual seluruh hartanya untuk dia beli ladang tersebut. Nah, banyak sekali orang salah mengartikan perumpamaan ini. Orang berpikir bahwa ini kayak kita nih, kita sebagai orang yang ketemu nih harta nih, terus kemudian kita jual semua, kita beli kebenaran ini. Ya, walaupun memang benar ya dalam Alkitab berkata bahwa keselamatan itu kita perlu melibatkan komitmen total ya dari kita masing-masing orang. Tetap perlu ada komitmen dalam diri kita. Tapi penafsiran yang utama dari perumpamaan ini adalah bicara sebagai berikut. Ladang itu adalah apa? Dunia. Ladang ini sebenarnya ada dunia, dan orang yang membeli ladang itu adalah Allah. Dan siapa harta yang sangat berharga ini? Hartanya adalah kita semua, ya. Nah, jadi orang-orang yang percaya, orang-orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat, ya, itu pemilik ladang ini dia, yaitu Yesus. Dia betul-betul rela menjual segalanya, termasuk nyawanya, untuk supaya apa? Mendapatkan kita, yaitu hartanya. Amin. Ini luar biasa sekali. Oke, jadi sangat penting kita menginterpretasikan ayat-ayat firman Tuhan dengan benar. Ya. Oke, yang keenam, saya lanjut. Dikatakan mengenai kerajaan surga seperti apa? Mutiara yang indah. Sama ya, seorang pedagang mencari mutiara, kemudian dia ketemu mutiara yang indah ini dia, dan pedagang itu menjual segala macam untuk mendapatkan mutiara ini. Ini sama dengan yang sebelumnya. Siapa mutiara ini? Kita semua. Amin. Boleh lihat ke kiri kanan, wow, wajahnya bercahaya seperti mutiara. Ini kesayangan Tuhan, ya. Oke, Tuhanlah yang menjadi pedagang dan kita mutiara-mutiara yang indah itu. Amin. Oke. Yang ketujuh, yang terakhir. Nah, ini yang menarik. Kerajaan surga itu dikatakan seumpama nelayan yang melemparkan pukat. Ya, ada satu pukat atau jala yang dilempar dan kemudian menangkap ikan-ikan. Ya, tapi ternyata ada ikan yang baik, ada ikan yang tidak baik. Ya, ikan yang baik ditampung, ikan yang tidak baik dibuang. Ya, nah dalam satu pasal ini kita melihat begitu banyak perumpamaan yang Yesus sampaikan, ya. Sekali lagi saya cuma bilang ini nggak cukup waktu untuk saya bisa menjelaskan semua. Ya, perlu waktu untuk bisa menjelaskan. Nah, saya percaya banyak dari kita yang sudah mengerti mengenai perumpamaan ini. Amin. Ada yang mengerti secara keseluruhan, ada yang mengerti sebagian, ada yang mengerti sedikit, ada yang sama sekali blank. Gak tahu, ya. Saudara ada di bagian mana? Tapi tidak mengapa, ya saya nggak mengejar saudara hari ini. Kalau Anda mau meluangkan waktu untuk menyelidiki kebenaran firman ini, belajar dan merenungkannya, Roh Kudus akan bukakan, akan singkapkan kepada kita. Amin. Nah, hari ini kalau saudara tahu, oh ternyata ada 7 parables, ada 7 perumpamaan ya di dalam Matius 13. Pulang nanti sampai rumah, saudara baca lagi, dan saudara bisa gali lebih dalam, ya. Yang tadi saya katakan perumpamaan nomor 1 dan 2 jadi begitu penjelasan, tapi yang ketiga dan seterusnya itu gak diberikan penjelasan yang terlalu detail, ya. Jadi ada 7 parables, apa aja 7 perumpamaan itu? Pertama mengenai seorang penabur, yang kedua gandum dan lalang, yang ketiga biji sesawi, yang keempat ragi, yang kelima harta yang terbendam, keenam mutiara yang berharga, mutiara yang indah, yang ketujuh pukat. Puji Tuhan, mulai belajar ya. Boleh hafal ya, haleluya. Terlalu banyak kebenaran dalam satu pasal ini ya, tapi saya mau ambil ada satu yang konteksnya berhubungan dengan Efesus 4 ayat 13 tadi, yaitu pengenalan yang benar tentang anak Allah. Dan Tuhan kita adalah Allah yang baik. Amin. Dia Bapa yang baik. Tapi pertanyaannya, mengapa Yesus mengajar dalam perumpamaan? Nah, ini juga yang ditanyakan oleh murid-muridnya. Ya, di Matius 13 ayat 10 berkata begini, maka datanglah murid-muridnya dan bertanya kepada Yesus, mengapa engkau berkata-kata kepada mereka dalam
Kepada saya dikasih tahu rahasianya, kepada Bu Aja mungkin diumpetin rahasianya. Nggak seperti itu, ya. Saudara, kebenaran Allah itu tersembunyi, tetapi tidak untuk anak-anaknya. Amin. Sekali lagi, kebenaran Allah itu tersembunyi, tapi tidak untuk anak-anaknya. Nah, Tuhan sudah memberikan undangan bagi kita semua, terbuka untuk semua orang, untuk bisa datang kepadanya. Ya, untuk apa? Untuk bisa mengenal, untuk bisa mengerti dan bisa memahami pewahyuan-pewahyuannya. Ya, di dalam Matius 11 ayat 28 sampai 30 saya baca dengan cepat ya. Marilah kepadaku yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah aku yang paksa dan belajarlah padaku. Belajar kepada Yesus. Karena apa? Yesus lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Artinya jiwamu tidak akan bingung lagi dengan segala macam masalah dan persoalan. Ya. Sebab kuk yang dipasang itu enak dan beban pun ringan. Ini ada arti tersendiri. Jadi kita merasa bahwa jangan sampai kita dipasang kuk terus berat. Enggak. Kalau ibaratnya, kalau saudara pernah lihat sapi yang dipasang kuk, itu ada dua sapi, satu sapi tua, satu sapi muda. Jadi kuk itu kan berbentuk seperti lengkungan gitu ya. Nah, sapi yang tua yang agak lebih banyak beratnya, bebannya. Sedangkan yang sapi yang muda ikut, nggak dimobalin apa-apa. Ya, makanya Yesus katakan di sini, kuk yang dipasang itu enak dan beban pun ringan. Artinya Yesuslah yang berjalan, yang menanggung segala beban kita. Kita berjalan dengan bebas. Amin. Ya. Yohanes 3:16 berkata juga bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Roma 10 ayat 11-13 berkata, karena kitab suci berkata, barang siapa yang percaya kepada Dia tidak akan dipermalukan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Kemarin ada satu cerita yang agak lucu ya, waktu di salah satu konser yang saya ikuti, ada orang kutip ayat ini terus dia bilang, kita harus berseru loh kepada Tuhan, nama Tuhan. Jadi saya setiap hari saya bilang, saya di jalan di mana saya berseru, Yesus, Yesus, Yesus. Dia berseru-seru kepada itu. Dia bilang, karena kalau kita nggak berseru-seru kepada nama Tuhan, katanya kita nggak akan diselamatkan. Apakah artinya seperti itu? Enggak. Ya, bukan punya artinya seperti itu. Tapi ini kita diminta untuk datang, bisa lebih dalam lagi, bisa mengenal Dia. Ya. Amin. Ya. Oke, ini banyak sekali ayat-ayatnya ya. Yohanes 7 ayat 17. Barang siapa melakukan kehendaknya, Dia tahu. dia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri ya. Ya, Tuhan mengundang semua orang ini untuk menerima kelahiran baru. Amin. Roh yang dilahirkan kembali, yang memberi hak atas pewahyuan dari misteri kerajaan surga. Jadi kita tahu kita ini dipanggil untuk lahir baru. Di sini semua sudah lahir baru. Amin. Amin. Boleh angkat tangan, siapa yang sudah lahir baru? Siapa yang masih ragu-ragu apakah sudah lahir atau belum? Masih mau masuk ke dalam rahim ibunya? Ya, semua sudah lahir baru. Lahir baru yaitu menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, percaya dalam hati, mengaku dengan mulut. Ya, itu adalah kelahiran baru. Kelahiran baru bukan baptisan. Ya, Bapak Ibu yang sudah dibaptis bukan berarti saudara menerima kelahiran baru. Kelahiran baru adalah menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, dia akan tahu entah ajaran ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata diriku sendiri ya. Di ayat berikut Yohanes 15 ayat 15, aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Satu lagi ayatnya, 1 Korintus 2 ayat 10. Karena kepada kita Allah telah menyatakannya oleh Roh, sebab Roh menyelidiki segala sesuatu
tidak bisa menerimanya. Dan ia tidak dapat memahaminya di sini ya, dikatakan. Sebab hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi oleh karena itu siapapun yang menolak Yesus sebenarnya sementara menolak sumber hikmat dan pewahyuan. Ya. Termasuk menolak pewahyuan dari Allah akan firman-Nya. Ya. Di Kolose 2 ayat 3 berkata begini, sebab di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Di dalam siapa? Di dalam Kristus Yesus. Saudara, Kristus Yesus ada di mana? Di dalam kita, dalam Bapak Ibu. Ya. Jadi ini berarti ketika saudara menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita juga menyimpan harta, hikmat dan pengetahuan itu di dalam kita. Amin. Ya. Jadi sebenarnya kita tinggal sekarang ini mengambilnya, harta yang sudah di dalam kita ini, dan mengeluarkannya. Ya. Puji Tuhan. Jadi kenapa ada orang-orang yang tidak mengerti perumpamaan-perumpamaan, tidak ada yang mengerti mengenai hal-hal rohani ini? Karena apa? Bukan karena Tuhan pilih kasih, karena ada kedegilan hati. Apa artinya degil hati? Degil hati itu yaitu orang-orang yang mengeraskan hatinya, tidak mau menerima hal-hal yang rohani, hanya mau menerima hal-hal yang dari daging. Ya. Mengenai mengeraskan hati nanti saya akan bahas sedikit lebih dalam ya sebentar ya. Nah ayat berikut berkata di Matius 13 ayat 14, karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi sehingga ia berkelimpahan, tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Apalagi ini Tuhan, kok kayaknya tambah adil ini Tuhan. Ya, masa yang punya akan ditambah-tambahin, tapi yang nggak punya apapun akan diambil katanya. Nah saudara, ini sekali lagi ini bukan bicara soal hal-hal jasmani. Ya, ini bukan konteksnya, bukan masalah tentang uang atau mobil. Ya, kalau saudara nggak punya mobil, apapun semua akan diambil dari saudara enggak. Kalau saudara nggak punya uang, apapun akan diambil, bukan. Ini bukan masalah hal-hal jasmani, tapi hal-hal rohani. Ini bicara konteksnya Yesus sementara berbicara tentang apa? Pewahyuan, pengetahuan pewahyuan, revelation knowledge. Nah, jadi ketika kita memiliki pengetahuan pewahyuan tentang misteri-misteri Allah ini, kepada kita akan ditambahkan lagi. Tapi kalau kita nggak mengerti, kita nggak punya pewahyuan sama sekali, kita kehilangan segala-galanya. Kehilangan arti rohaninya, makna rohaninya. Yang sebenarnya makna rohani ini akan sangat punya dampak efek untuk hidup jasmani kita. Ya. Nah, orang-orang yang sudah menerima pewahyuan ini, mereka akan berjalan dalam segala kelimpahannya, dalam segala kelimpahan yang Yesus janjikan ya. Ya, yang Yohanes 10 ayat 10 berkata bahwa aku datang memberi hidup dan hidup yang berkelimpahan. Berkelimpahan dalam apa? Dalam hal pewahyuan. Pewahyuan tentang kebenaran. Ya. Nah, mereka yang tidak menerima pewahyuan dari Tuhan, ini akan kehilangan kebenaran apapun. Ya. Dan mereka akan semakin tersesat dalam penipuan iblis dan di dalam roh agamawi. Haleluya. Nah, Tuhan mengungkapkan kebenarannya kepada orang-orang tidak secara sekaligus. Ya, sekali lagi, Tuhan tidak mengungkapkan pewahyuan itu sekaligus. Kalau saudara sekaligus terima pewahyuan, saudara bisa langsung kayaknya pingsan deh. Terlalu besar, terlalu banyak ya, luar biasa. Ya. Nah, oleh karena itu, ketika kita mau ikut berjalan di dalam, kita dapat pengertian seperti ini, pewahyuan seperti ini tentang firman Tuhan ini, ketika kita mau ikut, kita akan dapat lagi, akan terima lagi yang lebih besar, terima lagi, amin. Ya, contoh Bapak Ibu, contoh nih ya. Dulu saya punya pemahaman ya, saya tahu bahwa kita semua tahu bahwa kita ini roh, jiwa, tubuh, betul? Ya, kita memiliki 3 bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Ya, roh kita dan jiwa kita tidak kelihatan. Yang kelihatan apanya? Tubuh. Ya, ketika kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, roh kita seketika dilahirkan baru. Amin. Yang baru namanya roh.
Jiwa dan tubuh enggak, masih tetap sama. Ya, jadi yang ganteng kayak saya tetap ganteng, gitu. Ya, yang rambutnya keriting tetap keriting rambutnya ya. Nah, dulu saya mengerti bahwa roh jiwa tubuh ini punya makanan. Ya, tubuh kita kasih makan apa? Ayam goreng, ya, nasi goreng, ikan goreng semua ini. Ya, kurangin goreng-gorengnya ya. Ya, tubuh kita. Terus jiwa kita kasih makan. Kita nonton film, kita baca buku-buku, kita main game, kita itu sebenarnya pikiran jiwa kita yang sebentar dikasih makan ya. Terus saya belajar roh kita makannya apa? Makannya firman Tuhan. Waktu itu saya belajar seperti itu ya. Jadi kalau roh kita nggak dikasih makan, maka roh kita akan jadi lemah katanya dan nggak berdaya seperti itu. Tapi itu bukan kebenaran. Itu pemahaman saya dulu. Nah, sekarang saya punya pemahaman. Saya mengerti bahwa roh kita ini sudah dilahirkan langsung oleh Allah. Ketika roh kita lahir, roh kita sempurna. Dimateraikan oleh Roh Kudus, seal. Ya, oleh Roh Kudus. Yaitu 1 Korintus 2 ayat 16 berkata ya bahwa kita memiliki pikiran Kristus. Amin. Di dalam roh kita memiliki segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup kita sekarang ini. Amin. Ya. Jadi sebenarnya tidak ada lagi kasih makan rohani gitu loh istilahnya. Tidak ada lagi pertumbuhan rohani. Tidak ada lagi istilah bayi rohani atau dewasa rohani. Ini istilah-istilah yang kurang tepat di gereja-gereja yang sekarang ini orang sementara ngomongin ya. Ya. Kalau saudara mau pakai istilah itu ya nggak apa-apa juga sih. Tapi kalau saudara mau memiliki pemahaman ini bahwa roh kita yang sudah sempurna, komplit, dewasa, penuh pikiran Kristus, berarti kita ini secara roh ini sudah nggak perlu apa-apain lagi. Amin. Roh kita kudus sekudus-kudusnya. Amin. Sempurna, tanpa dosa. Amin. Tidak ada lagi yang bisa kita lakukan untuk membuat roh kita lebih kudus lagi. Ya. Tidak ada lagi yang bisa membuat apapun yang kita bisa lakukan untuk membuat roh kita kurang kudusnya. Enggak. Roh kita sudah kudus, sempurna, komplit. Amin. Ya. Nah, yang masalah di mana? Di jiwa dan tubuh. Saudara masih bisa jatuh bangun dengan dosa di mana di dalam jiwa, di jiwa kita memiliki apa? Pikiran, perasaan, dan kehendak. Ya. Dan tubuh akhirnya termanifestasi di tubuh. Ya. Dosa sudah tidak punya efek terhadap saudara. Saudara sudah diselamatkan dari dosa. Amin. Ya. Tetapi sayangnya saudara tidak diselamatkan, tidak dibebaskan dari kemampuan berbuat dosa. Saudara masih mampu berbuat dosa. Ya. Oleh sebab itu, bagaimana untuk mengurangi kemampuan kita berbuat dosa itu, kita perlu diberikan, kita perlu diajar. Amin. Makanya hari ini ada komunitas namanya Discipleship Evangelism atau DI. Ya, saudara perlu ikut. Untuk apa? Supaya sifat apa istilahnya, kemampuan untuk kita lebih fokus kepada dosa pada daging kita itu makin lama berkurang karena kita membaharui pikiran kita dari hari ke hari dengan kebenaran. Amin. Oke, jadi roh kita nggak perlu dikasih makan. Amin. Lebih tepatnya firman Tuhan itu bukan hanya untuk roh kita, tapi untuk jiwa dan tubuh kita. Dan lebih tepatnya lagi sebenarnya untuk jiwa kita. Kenapa? Karena jiwa kita ketika kita baca firman, oleh biru-birunya Yesus, aku sembuh. Oke, aku sembuh. Tapi tubuhnya lagi teriak. Sakitnya. Ini benar gak ya? Apa yang tulis ya? Kemudian rohmu berbicara. Benar. Apa yang kamu baca, hai jiwa, apa yang kamu baca itu, apa yang kamu pikirkan itu benar. Ketika roh dan jiwa bersepakat, wah, ini luar biasa. Tubuh makin lama akan ikut, sepakat, setuju.
Banyak di dalam banyak area kehidupan kita kalah. Ya. Jadi firman Tuhan itu kenapa kita perlu baca itu adalah menjadi cermin rohani. Untuk kita bisa menyadari siapa kita sih. Ya, oh dia yang kaya, jadi miskin. Supaya kita miskin jadi kaya. Pernah nggak sih aku kaya? Coba lihat dompetku, bukan? Coba lihat rekening bankku, rekening bank ATM-nya minta maaf. Ada salah masukin kartu. Selalu ada gitu. Ya. Ketika kenyataan dan kebenaran, kenyataan bilang begini, kenyataan bilang begitu, kenyataan, dan kita dikelilingi lebih banyak kenyataan daripada kebenaran, maka kita akan bilang, aduh, iya deh, ini kenyataan ini yang benar nih. Ya. Karena kebenarannya bilang apa? Kita ini lebih dari pemenang. Amin. Kita ini kaya. Amin. Orang kaya berarti apa? Orang yang suka memberi. Orang suka memberi bukan karena untuk supaya kita kaya, bukan supaya kita diberkati, karena kita sadar bahwa kita sudah diberkati. Amin. Ketika kita paham hal ini, kita mau memberi. Amin. Tanya kepada bapak-bapak di mana akan memberi. Karena ada hukum rohani dalam hal itu. Kalau sekarang ini saudara sementara struggling dalam hal keuangan, saya mau sampaikan ini suatu kebenarannya. Saudara perlu bertanya, Bapak di mana aku perlu menabung? Ini pun kebenaran ini kepada saya. Ya, saya perlu menabung. Jadi jangan tunggu sampai saudara kaya. Aduh nanti saya punya uang 1M, baru saya akan kasih deh ke TLW atau kemana gitu ya. Ya, 100 juta. Sudah punya uang 1 juta aja, kalau sudah keluaran 10.000 aja, berat sekali rasanya. Aduh, masuk lagi. Ya. Tapi ini pewahyuan. Saudara perlu menerima pewahyuannya dulu, ya. Baru saudara bisa melakukannya. Kalau saudara pakai hal-hal daging, saudara tidak akan mampu untuk memberi. Saudara tidak akan mampu untuk mengasihi. Saudara tidak akan mampu untuk melakukan banyak hal-hal yang sebenarnya luar biasa, yang kita sebenarnya melingin Tuhan. Ya, Tuhan itu Allah yang maha besar, luar biasa, dan Dia ada dalam kita, amin. Tetapi kita limit dia dengan otak kita yang sebesar kaca, sebesar ini ya, sebesar apa? Pahala tangan. Kita kadang-kadang sudah melingin Tuhan. No, jangan batasi Dia untuk bekerja dalam hidup. Amin. Ya, pengetahuan pewahyuan atau revelation knowledge ini jelas berbeda dengan pengetahuan yang diperoleh dengan belajar. Ya, pengetahuan pewahyuan ini diberikan oleh siapa? Diberikan oleh Roh Kudus. Roh Kudus yang memberikan kepada kita pengetahuan untuk kita mengetahui. Dia mewahyukan kepada kita, oh oke, saya orang yang diberkati, saya bisa memberi. Haleluya. Kalau Dia memberikan pewahyuan seperti itu, ikut. Jangan ditahan. Dan kita akan memperoleh pewahyuan yang lebih dalam lagi, lebih besar lagi. Tadi kan ayatnya bilang, bagi yang menerima, mendapat, memperoleh, akan diberikan lagi. Tapi bagi yang tidak, kalau saudara menolak pewahyuan ini, saudara tidak akan mendapat keuntungan apa-apa. Ya. Yohanes 14 ayat 26 berkata, tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Amin. Ya. Aduh, cepat sekali waktunya ya. Saya masih ada 5 sumber. Haleluya. Nah, pengetahuan wahyu tentang apa? Tentang kebenaran yang selalu tersedia bagi semua orang percaya, bagi kita. Ya, di dalam 1 Yohanes 2 ayat 27, ini saya akan bacakan pelan-pelan. Saya mau lebih tekankan di sini. Sebab di dalam diri kamu, di dalam diri siapa? Kita semua, tetap ada pengurapan yang telah kamu terima daripadanya. Karena itu tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Tetapi sebagaimana pengurapan yang mengajar kamu tentang segala sesuatu, dan pengajarannya itu benar, tidak dusta, dan sebagaimana ia dahulu telah mengajar kamu, demikianlah hendaknya kamu tetap tinggal di dalam Dia. Nah, ini dalam hal pengurapan. Kita jangan lagi berdoa, Tuhan tolong urapi saya.
Pengurapan yang telah kamu terima. Ini ada kata apa? Telah. Sudah terima atau belum terima? Sudah. Berarti di dalam kita ada pengurapan. Ya. Pengurapannya tetap ada. Jadi kalau saudara berdoa, Tuhan urapi aku, urapi hambamu, saya salah berdoa. Sementara salah berdoa. Ya, itu sama aja saudara berdoa, Tuhan tolong berkati aku, berkati dia, berkati sana. Ya, saudara tahu, saudara sudah diberkati. Amin. Jadi bagaimana cara berdoa yang benar? Makanya saudara berdoa itu di setiap hari Rabu. Ini iklan terselubung. Ya, saudara bisa belajar di situ bagaimana cara kita berdoa yang benar. Ya, bagaimana cara berdoa? Saudara berdoa makanan aja, Tuhan tolong berkati makanan ini. Saudara tidak percaya kalau saudara sudah diberkati. Saudara punya berkat, saudara yang memberkati dalam nama Yesus. Aku berkati makanan ini. Amin. Ini menjadi kekuatan kesehatan buat kita. Amin. Itu cara berdoa yang benar. Jadi dari cara berdoa yang kecil yang singkat kayak begini aja saudara sudah salah, saudara nanti kemana-mana ya salah semua. Ya. Oke, jadi pengurapan ya. Pengurapan itu selalu ada di dalam kita. Ya, apa sih pengurapan? Apa urapan? Ini salah satu kata pengurapan atau anointing itu adalah dipenuhi oleh kuasa ilahi, dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus. Saudara semua sudah diurapi, amin. Berarti saudara semua penuh dengan kuasa Roh Kudus, penuh dengan urapan nantinya. Amin. Ya, dari Roh Kudus, amin. Ya. Jadi kalau saudara sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, saudara jangan lagi bilang, Roh Kudus tetap tinggal di dalam aku, jangan tinggalkan aku, jangan pergi. Roh Kudus, salah. Ya, Roh Kudusnya sudah ada di dalam kita, dipenuhi. Amin. Ya, Roh Kudus tidak pergi kemana-mana. Yohanes 14 ayat 16 berkata, ibadah. Tuh rasanya lagu nggak ngangkat. Aduh, WL-nya begitu. Pemain musik semua dikomplain. Ya, ada apa dengan hatimu? Ya, karena kalau saudara punya urapan, ada Roh Kudus di dalammu, saudara akan memuji, menyembah Tuhan, ya, bersama dengan Roh Kudus yang ada dalammu. Amin. Ya, bukan lagi main perasaan-perasaan. Oke, jadi dia tidak pernah tinggalkan engkau, dia tidak pernah meninggalkan, dia tidak pernah membiarkan kita. Amin. Tahu ya arti tidak pernah meninggalkan, membiarkan? Ya, kita bisa ada sama-sama di sini, tapi saya bisa biarin saudara. Artinya saya bisa cuekin. Ya, Roh Kudus tidak pernah cuekin. Amin. Dia selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Dia tahu apa setiap masalah persoalan kita. Dia jauh lebih ingin kita penuh sukacita. Dia jauh lebih ingin kita selesai dengan segala masalah itu. Amin. Mau masalah hutang, masalah apa, dia lebih kepingin untuk saudara bisa punya jalan keluar. Amin. Oke, balik lagi ayat tadi bilang bilang supaya kita tidak perlu ada guru ya. Sini ya. Karena ini tidak perlu kamu diajar oleh orang lain. Nah, apa pula ini Pak Dolfi? Apakah kita nggak perlu guru? Ayat ini berkatakan kita tidak perlu diajarkan oleh orang lain. Kalau begitu saya nggak perlu DI. Saya nggak perlu sekolah Alkitab. No. Ayat ini bukan berarti seperti itu, saudara. Nah, di dalam sekolah, kalau kita bersekolah, kita diajar bahwa ayat menjelaskan ayat. Kita harus baca ayat sebelumnya. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 27 didahului oleh 1 Yohanes 2 ayat 26. Ayat 26 bilang apa? Mana ya ayat 26-nya?
Nah, ayat 26 bilang begini, semua itu kutulis kepadamu yaitu mengenai orang-orang yang berusaha menyesatkan kamu. Jadi pada saat saudara mau disesatkan oleh orang lain, saudara tidak perlu diajarin oleh orang-orang. Saudara tahu dan tahu ini sesat. Ini nggak benar. Ya. Jadi saudara punya Roh Kudus yang selalu mengajar. Ya. Bukan berarti saudara tidak perlu diajar oleh guru-guru. Ada guru-guru yang luar biasa, saudara tetap kita perlu belajar ya. Tapi ini dalam konteks yaitu kalau ada orang-orang yang berusaha menyesatkan kita, ya, Roh Kudus sudah ada dalam kita, dia yang akan kasih tahu. Udah jangan dengerin orang itu bilang begitu. Ya, udah jangan sakit hati. Itu orang yang mau mencuri damai sejahteramu, ya. Oke. Karena kita punya sifat yang jasmani, natural. Dulu ini sifat kita ini adalah sifat dalam dosa, betul? Ya, tapi sekarang kita punya sifat ilahi. Kita sudah dalam kerajaan sorga, benar nggak? Kalau dulu, waktu kita masih anak-anak, saudara nggak diajarin contek pun saudara mau nyontek, benar nggak? Atau ada di sini, nggak, padahal saya anak kudus, saya nggak pernah nyontek, saya nggak pernah isengin teman-teman. Siapa yang ngajarin anak-anak nyontek? Gak ada. Ya. Ada orang bilang, oh bayi kalau lahir itu kudus. No. Bayi yang baru lahir pun adalah dalam dosa. Ya. Karena dosa ini bukan karena perbuatan, tapi karena keturunan dari Adam dan Hawa. Ya. Oleh sebab itu saudara perlu juru selamat. Supaya saudara bebas dari dosa. Bayi-bayi, anak-anak pun seperti itu. Ya. Oke. Nah, kita maju ke ayat berikut ya, di Matius 13 ayat 15. Sebab hati bangsa ini telah menebal, mengeras, saya kasih kurung di situ ya, wax, dan telinganya berat mendengar dan matanya melekat tertutup supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya lalu berbalik sehingga aku menyembuhkan mereka. Nah, saudara, kata menebal di sini dalam bahasa Inggris ini ditulis wax atau melilin. Saudara tahu ya, kalau sesuatu benda, misalnya kelereng, itu terus-menerus dituangin lilin, ya, saudara nyalain lilin, terus-menerus dituangin lilin, lama-lama akan jadi bola, lama-lama akan jadi bola besar, dituangin makin lama akan jadi bola besar. Artinya apa? Ini yang namanya mengeraskan hati, menebal, ya. Ini berarti secara bertahap, secara intensitas itu bertambah dalam ukuran, bertambah di dalam kekuatan, di dalam ukuran besarnya ya. Ini bicara soal kondisi hati kita. Jadi kondisi hati kita ini tidak tiba-tiba kita terima seperti sekarang. Ya. Hati kita ini harus dilatih dulu. Ya. Ketika kita melatih untuk mulai di wax, untuk mulai menebalkan, mengeraskan hati terhadap kebenaran firman, itu sama seperti kemudian makin lama makin akan jadi bola besar. Akan susah jadinya ya. Jadi ini perlu latihan secara bertahun-tahun. Makanya kadang-kadang Bapak Ibu ya, kalau seseorang yang sudah sakit bertahun-tahun, ya, ini saya agak berat mengatakannya, agak susah sembuhnya. Kenapa? Ketika sakit bertahun-tahun terus dia dengar di gereja bilang, bilur-bilur Yesus sudah menyembuhkan. Perlu waktu untuk terus-menerus dibaharui dari hari ke hari, pikirannya terus-menerus sampai betul-betul badannya, tubuhnya, kondisinya sembuh. Kenapa? Karena ketika dia bilang, bilur-bilur Yesus menyembuhkan, badanku masih sakit. Ya. Badannya lebih banyak bicara daripada kebenaran berbicara. Nggak heran. Makanya waktu, saudara ingat ada cerita waktu seorang anak yang sakit ayan di dalam Alkitab, ya, Yesus tanya, sudah berapa lama anak ini sakit? Terus papanya bilang apa? Sudah dari sejak kecil, ya. Terus Yesus bilang apa? Yesus berdoa dan usir setan-setannya segala macam sakit penyakit ayan itu pergi. Dan Yesus katakan apa? Hal macam begini harus dengan apa? Doa dan
puasa. Bukan masalah setannya yang kita usir, harus berpuasa terus harus berdoa supaya setannya kabur. Enggak. Setannya sekali kita ngomong dalam nama Yesus keluar, pergi, dia akan keluar. Yang kita harus usir itu adalah ketidakpercayaan kita. Amin. Karena dari kecil papanya percaya anaknya sakit sampai besar. Nah, hal ini harus diusir dengan doa dan puasa. Jadi kenapa saudara perlu berdoa berpuasa? Untuk bukan saudara lebih dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan sudah ada dalam kita. Saudara tidak perlu merasa-rasa Tuhan sudah ada dalam kita. Tapi saudara bisa lebih menyadari bahwa oke, ini ada hal-hal yang saya tidak percaya. Ini nggak boleh ada. Ini bukan masalah iman saudara. Ini masalah ketidakpercayaan. Bagaimana menghilangkan ketidakpercayaan itu. Ya. Nah, jadi kita berbicara tentang hati ini, kita tahu bahwa di dalam hati kita ada dua bagian ya. Saudara sudah dengar pengajarannya bahwa hati kita ada roh dan ada jiwa. Ya, di dalam roh dan jiwa ini dia, rohnya sudah sempurna, jiwanya yang masih belum. Ya. Yang satu sudah sempurna, yang satu masih belum ya. Oleh sebab itu makanya kita jangan sampai kita melanggar hati nurani kita. Ya, dengan bohong-bohong kecil Pak Dolfi, nggak apa-apa saya bohong-bohong kecil ya. No, jangan. Telat-telat dikit lah ya. No, jangan. Ya. Ini akan membuat kita tidak peka. Ini seperti wax. Tadi, lilin. Makin lama makin ini ya. Oke. Ini waktunya sudah mau selesai ya. Waduh, puji Tuhan. Oke, saya masuk ke poinnya aja deh. Ini tinggal berapa menit, ini baru mau masuk di poinnya. Matius 14, 25, 27. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, itu hantu. Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Jangan takut. Saudara tahu apa yang terjadi? Saudara pernah baca ya ayat ini ya? Pernah tahu ya cerita ini? Ya, bahwa Yesus menyuruh murid-muridnya pergi ke seberang. Untuk ngapain? Ya pergi aja ke seberang dulu, saya mau berdoa. Yang suruh siapa? Yesus. Kemudian waktu di tengah danau, angin topan badai melanda. Kemudian mereka mulai takut. Tapi Yesus datang. Berjalan di atas air. Murid-muridnya bilang apa? Hantu. Saudara, kalau saudara ada bersama-sama di satu daerah di mana saudara naik perahu, saudara sudah kenal saya kan? Ya, kita selama ini setiap minggu ketemu, benar ya? Tahu dong muka saya, seperti apa, cara berjalan saya, tahu dong, ya. Kalau tiba-tiba saudara lagi di perahu terus lihat saya berjalan di atas air begini, saudara akan bilang apa? Cuma Bu Vero yang bilang, Pak Dolfi. Haleluya, puji Tuhan. Diberkatilah Bu Vero. Karena dia lebih mengerti hal-hal yang rohani. Saudara juga, amin. Orang-orang murid-muridnya berteriak hantu. Saudara tahu, sebelum Yesus naik ke atas, sebelum murid-murid ini pergi ke atas perahu, ada 2 mujizat besar yang Yesus lakukan. Apa itu? Memberi makan 5.000 orang. Dengan 5 roti dan 2 ikan. Dan yang kedua, dia memberi makan 4.000 orang dengan 7 ikan. Sisanya 7 bakul. Sorry, 7 ketul roti ya, bukan 7 bakul. Ya. 7 ketul roti ya, dia beri makan 4.000 orang. Nah, kalau ada seorang pria yang bisa memberi makan 5.000 orang pria yang lain, ya, belum termasuk wanita dan anak-anak loh, Alkitab katakan ya. Berarti pria ini spesial, luar biasa. Dan kalau pria ini dia bisa juga beri makan untuk 4.000 orang yang lain, pria-pria yang lain, berarti ini pria ini benar-benar luar biasa.
Jadi kalau misalnya dia datang dengan caranya berjalan di atas air, itu adalah hal yang biasa, normal. Nah, murid-muridnya ketakutan, murid-muridnya sementara ketakutan di atas perahu. Sebenarnya pada saat itu pikiran mereka hanyalah apa? Pertolongan datang dengan cara alami, dengan cara natural aja. Kalau bisa mungkin ada perahu lain yang datang tolong mereka. Atau kalau bisa ini angin jangan tiup lah, gimana lah caranya gitu loh. Dengan cara pikiran mereka. Tetapi Tuhan bekerja dengan cara yang ajaib, supranatural. Saudara perlu expect hal-hal yang rohani, yang supranatural ini dalam hidupmu terjadi. Amin. Kalau ada sesuatu dalam hidupmu yang sudah lama, kok kayaknya begini ya? Anda sementara dibawa ombang-ambing oleh badai ini sebenarnya. Ya, Anda harus ambil satu sikap. Berdiri dan berkata, diam. Karena ada Yesus di dalamku. Amin. Ya. Jadi murid-murid ini mereka terheran-heran karena dalam bayangan mereka yang hanya bisa berjalan di atas air adalah hantu. Makanya mereka teriak bilang hantu. Ya. Padahal kalaupun mereka ada dalam suatu situasi, mereka harusnya berpikir, Yesus pasti tolong karena Yesus yang suruh saya. Betul? Meskipun kalau apapun akan dia lakukan, dia berjalan di atas air pun dia bisa untuk menolong saya. Amin. Nah, orang yang mengeraskan hatinya punya banyak kerugian, Bapak Ibu. Ya. Apa saja kerugiannya? Kerugian orang yang berhati keras, yang mengeraskan hatinya ya lebih tepatnya ya. Pertama itu hati yang keras itu menghalangi kita untuk mendeteksi, perceive kebenaran ya. To perceive. Ya. Itulah sebabnya, maaf kata ya, di setiap ibadah gereja, dimanapun saudara bisa mendengar kebenaran ya, saudara mendengar pesan yang sama, benar? Ya. Bu Vero di sini, Ibu Alce di sini, ada Pak Sukari di sebelah sana, ya, mendengar pesan yang sama, menerima sama persis, karena yang menyampaikan satu, betul? Tetapi tidak semua menerima pesannya dengan sama. Ya. Kenapa? Karena hati yang mengeras. Kita menghalangi untuk mendeteksi, untuk perceive, menerima kebenaran, untuk menanggapi kebenaran itu. To perceive itu menanggapi. Oke itu. Terima kasih Tuhan. Tadi Pak Dolfi bilang, tapi ini saya percaya firman-Mu berkata, bilur-bilurmu sudah menyembuhkan aku. Oke, aku sembuh. Dalam nama Yesus, terima kasih. Kita mulai mendeteksi, kita mulai perceive, kita mulai apa? Menanggapi. Pertama-tama saudara perlu menanggapi. Amin. Yang kedua, kalau misalnya kita mengeraskan hati, itu menghalangi kita untuk memahami, understanding kebenaran rohani. Nah, saudara tahu, bukan firman Tuhannya yang variabel. Firman Tuhan sama dari dulu sampai sekarang, sampai selama-lamanya, amin. Yang variabel siapa? Kita. Kita kadang-kadang naik turun kayak yoyo. Pemahaman kita, understanding kita naik turun. Ya. Jadi ketika kita memahami firman Tuhan, setan tidak mudah menipu kita. Amin. Ketika kita tahu. Kesaksian sedikit, saya punya teman, seorang ibu. Waktu itu dia bilang anaknya kerasukan setan. Saya bilang kalau anak ibu kerasukan setan, ibu tahu ibu punya kuasa. Ibu bisa ngomong pada setan, setan keluar dalam nama Yesus, pergi. Ya. Oh begitu ya Pak Dolfi? Iya. Oke. Apa yang harus saya lakukan? Usir setannya. Oke, bagaimana? Dalam nama Yesus, pergi kau setan dari anakku. Oke. Pak Dolfi, tapi kalau setannya berbalik ke saya gimana? Aduh, saya tepuk jidat. Ibu punya kuasa untuk usir setan, saya bilang. Kalau ibu bisa usir setan, emangnya setan mau berbalik kepada ibu untuk menyerang ibu? Ya kalau ibu percaya seperti itu, ya jadilah seperti imanmu. Ya.
Jadi ketika kita memahami kebenaran, kita tahu kita punya kuasa, kita bisa usir setannya. Amin. Kita jangan terima bahwa setan tidak punya kuasa. Halo, ya. Setan tidak punya kuasa apapun. Hari ini setan ditelanjangin. Ya. Dia pakai kuasa siapa? Kuasa kita. Kalau Bapak Ibu mau kasih itu kepada iblis, ya dia akan pakai. Karena hanya manusia yang berkuasa di bumi ini. Kepada manusia sudah diberikan kuasa untuk menguasai segala bumi ini. Setan nggak punya kuasa, makanya ditipu Adam dan Hawa untuk dia ambil kuasanya. Sekarang puji Tuhan, Yesus sudah mengembalikannya kepada kita, pada saya dan saya. Amin. Untuk kita berkuasa di muka bumi ini. Amin. Jadi setan nggak punya kuasa. Baru tahu ya? Wah, Pak Dodi, selama ini saya tahu setan kayaknya punya kuasa yang lebih berkuasa dari manusia. No! Ya, kuasanya, segala kuasa, segala nama apapun sudah diletakkan di bawah kaki Yesus. Amin. Dan Kristus di mana? Di dalam kita. Amin. Kalau begitu kita bisa injak kuasanya. Amin. Yang kita injak kuasa setan bukan saudara kita. Amin. Ya, saudara kita yang kekasih yang membiarkan iblis bekerja kepada dia, jangan kita injak. Ya, kita berdoa, kita usir supaya apapun yang bekerja di dalam si A, si B, si C, si setan itu pergi. Bukan saudara kita ini kita perlu kasih. Amin. Saudara harus bisa membedakan hal ini. Ya. Oke, saya lanjut sedikit ya. Sudah jamnya ya, aduh. To perceive something is to detect, to understand. Aduh, saya harus selesaikan aja di sini deh. Ya, hati yang keras membuat kita tidak ingat. Hati yang keras membuat kita lupa. Saudara tahu, murid-murid Yesus mengalami berapa kali? 2 kali mujizat yang besar, betul? Tetapi mereka lupa. Ya, mereka lupa apa? Mereka lupa. Mereka tidak paham. Pria yang luar biasa ini dia sudah melakukan satu mujizat yang begitu besar. Ya, dahsyat banget. Pria yang dahsyat ini ada di mana? Ada di dalam kita. Namanya Yesus Kristus. Amin. Dia bisa melakukan hal yang besar. Jangan pernah kita lupakan hal itu. Amin. Saya selalu ibaratkan Bapak Ibu seperti matahari. Saudara bisa lihat matahari? Saudara bisa ambil? Seandainya saudara bisa ambil, saudara masukin dalam kantong, saudara tahu, saudara berasa seperti apa? Powerful. Tapi ini lebih dari matahari. Yang saudara di dalam saudara, yang saudara sementara kantongin, itu Allah pencipta langit dan bumi. Allah yang dahsyat sekali. Amin. Haleluya. Sayang sekali Bapak Ibu ya. Ini hari ini saya tidak sampai kepada poin saya mengeluarkan harta yang ini. Tapi sebenarnya saya sementara mengeluarkan harta yang lama dan harta yang baru ini. Ya, pemahaman-pemahaman yang lama dan pemahaman-pemahaman yang baru itu sementara kita keluarkan. Anak-anak Tuhan perlu mengeluarkan ini. Ya, ini nanti akan ada bab 2, bab 3 ya. Tapi hari ini saya mau simpulkan. Saudara tahu tadi cerita tentang parables, tentang perumpamaan. Kalau saudara bilang, Pak Dolfi, saya nggak mengerti. Saya berdoa, kita sama-sama berdoa untuk kita bisa mengerti semua perumpamaan-perumpamaan yang tadi, ya, yang Yesus sampaikan. Supaya apa? Supaya kita tidak kehilangan nilai rohaninya. Karena ini adalah sesuatu yang baik untuk kita. Amin. Dan tadi saya sudah sampaikan juga banyak hal mengenai apa saja saudara-saudara mungkin sudah lupa. Ya, belum keluar saudara sudah lupa. Enggak ya? Saudara orang-orang yang diurapi, amin. Ya, di dalammu ada pikiran Kristus, ada Roh Kudus yang bekerja. Amin.